Kemudian pertanyaan selanjutnya ini yang banyak sekali mungkin adik-adik bertanya dan yang udah pernah daftar juga pasti ada pertanyaan ini dan saya dulu juga pastinya mau daftar pasti nanya ini dulu nih. Apa tuh Pak Redi? Pertanyaannya yaitu kuota tahun ini berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Chassis Polri. Jadi video kali ini sangat spesial sekali ya teman-teman. Kita bersama dengan komandan kita. Ya, mungkin bisa perkenalan kemudian, mohon izin komandan. Terima kasih Pak Redi. Ya dengan saya Ibtu Sigit Barajeli, kebetulan sama-sama Pak Redi. Kami di Subagdia Pers, ROSDM Polda Lampung. Kali ini kami juga memang saat ini sedang melaksanakan rangkaian kegiatan RIM terpadu anggota Polri. Oke teman-teman, jadi Pak Sigit ini adalah komandan saya langsung ya, jadi di panitia penerimaan khususnya di Polda Lampung. Ya, jadi konten kali ini kita sangat spesial sekali komandan, mohon izin. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari netizen Chassis ini. Ya, Chassis sebagai netizen ya, sebagai netizen yang ada di Instagram kita maupun YouTube kita. YouTube kita Chassis Polri yang kita buat di Subagdia Pers ROSDM Polda Lampung ini dan ada IG Instagram kita juga, Instagram Chassis Polri Official ya. Chassis Polri Official itu banyak pertanyaan dan mungkin Sudah pasti Pak Redi. ya langsung aja kita langsung tanya ke Pak Ur kita nih, Pak Ur Subagdia Pers langsung biar langsung dijawab. Karena kalau kita jawab di Instagram dan YouTube komen-komennya mungkin belum sempat komandan, mohon izin ini. Iya, mengingat memang kesibukan kita rekan-rekan, kesibukan Pak Redi, rekan-rekan di Pers lainnya memang saat ini sedang melaksanakan penerimaan itu memang harus kita sempatkan. Ini kebetulan memang sempat. Siap. Kebetulan Pak Redi. Gitu. Ya, jadi kalau kalian mungkin pertanyaan ini belum sempat kejawab, bisa kalian tanyakan lagi ke Instagram kami di @chassispolriofficial dan bisa komen juga di YouTube Chassis Polri di bawah ya. Ini pertanyaan dari Instagram komandan. Iya, apa pertanyaan ini kita yang coba pertama ya, masih bisa daftar Polri nggak Pak sekarang? Mungkin saat ini dan bisa daftar online nggak gitu mungkin untuk Chassis ini? Oh iya, sekalian di sini kita beritahukan bahwasannya memang ada surat edaran terbaru dari Kapolri terkait perpanjangan masa pendaftaran. Yang semula tutup di tanggal 11 diperpanjang menjadi tanggal 16. Saat ini video diupload di tanggal 12 ini, secara otomatis adik-adik masih bisa mendaftar untuk menggapai cita-cita menjadi anggota Polri. Gitu Pak Redi. Jadi masih bisa sekarang ini ya? Masih bisa. Sampai tanggal? Sampai dengan tanggal 16 pukul 12. Pukul 12. Nah, ya. Jadi 12 siang bukan 12 malam. Nah, 12 siang ya Dan ya. Ya, itu sudah tutup pendaftarannya tanggal 16. Jadi sempatkan kalau kalian pengen menjadi anggota Polri ya, kalau sebelum tanggal 16 April ini ya bisa daftar. Tapi kalau nontonnya setelah tanggal 16 ya nggak bisa ya Dan ya. Nggak bisa tahun depan lagi ya nanti ya. Nah, itu teman-teman ya. Ini langsung aja pertanyaan yang kedua komandan. Pertanyaan kedua, nah ini karena musim pandemi masih belum berakhir ya Dan, pastinya ada pertanyaan dari Chassis, apakah rapid test antigen dan vaksin kedua diperlukan pada saat tes seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2022 ini komandan? Nah, kita ketahui sekarang kita memang masih dalam situasi pandemi. Cuman memang sudah disampaikan juga di pengumuman Kapolri jelas dan jukrah dari Mabes Polri terkait penerimaan ini bahwasannya untuk setiap tahapan seleksi wajib membawa surat keterangan rapid antigen dengan hasil non reaktif. Ya. Kemudian syarat yang kedua itu agar para Chassis calon siswa ya, kita disebut di sini masih Chassis, itu agar sudah melaksanakan vaksin dosis kedua. Minimal kedua komandan. Minimal kedua. Di sana dijelaskan di surat petunjuk dan arahan dari Mabes Polri bahwasannya apabila pada saat setiap tahapan seleksi
dapat menunjukkan kartu vaksin kedua, maka secara otomatis bisa didiskualifikasi atau tidak memenuhi syarat gitu Pak Reni. Jadi bisa TMS dan kalau Ya, nggak bisa bawa tidak ya. memenuhi syarat. Tuh, jadi teman-teman yang kemarin malas-malas vaksin ya Silakan ya laksanakan vaksin, laksanakan mumpung vaksin. masih ada waktu sebelum tes pelaksanaan dimulai. siap. Nah, ini yang kedua masih keterkaitan dengan vaksin kemudian. Pak, kalau Ketiga berarti Pak Reni. Oh, ketiga ya, sorry, ketiga. Pak, kalau sudah vaksin ketiga, vaksin booster maksudnya ketiga Nan ya. Iya, vaksin. Vaksin ketiga masih perlu swab lagi nggak Pak? Swab antigen maksudnya Dan. Apakah masih perlu membawa swab antigen atau cukup dengan booster kemudian? Jadi tetap kita laksanakan sesuai petunjuk dan arahan dari Mabes Polri, bahwasannya untuk setiap tahapan seleksi. Di sana tidak disebutkan bahwasannya vaksin ketiga, ya. Siap. Jadi disebutkan bahwa setiap tahapan seleksi wajib membawa rapid antigen dengan hasil non reaktif. Siap. Jadi tetap membawa ya, Tetap walaupun membawa. kalian sudah booster, walaupun vaksin ke dosis ketiga, jadi tetap bawa ya. Oke. Gini tuh. Pertanyaan nomor 4 nih dari IG Casis Polri Official. Banyak pula yang Pak Redi kayaknya ini. Banyak nih yang bertanya dan udah nggak sempat lagi kita mau jawab-jawab nih netizen Casis ini. Yang keempat terkait fakta integritas dan yang akan Iya. kita laksanakan ya sebentar lagi pada saat video ini dibuat. Keempat, untuk fakta integritas perlu didokumentasi dan diupload di Instagram Casis Polri. Ini mungkin untuk khusus Casis Polri karena Casis Polri Official ini yang adminnya Polda Lampung ya. Kalau di Polda-Polda kalian ya mungkin Instagramnya berbeda-beda. Mungkin Iya. jangan untuk fakta integritas ini Nan. Iya. Apakah perlu diupload di Instagram setelah karena kan kita wajib mendokumentasi pada saat kita mengikuti fakta integritas secara virtual itu. Jadi mengingat situasi yang masih seperti ini Pak Redi, kita laksanakan berdasarkan petunjuk pimpinan, kita laksanakan fakta integritas itu secara virtual. Namun setiap ada perwakilan tetap kita laksanakan secara langsung di Polda Lampung untuk perwakilan saja. Namun rekan-rekan yang tidak melaksanakan, yang melaksanakan secara virtual, memang kita arahkan mereka untuk screenshot bukti bahwasanya dia benar mengikuti pelaksanaan fakta integritas. Fakta integritas wajib kita laksanakan karena memang itu salah satu bentuk komitmen kita dari panitia, peserta dan orang tua terkait penerimaan ini, bahwasanya benar kita sepakat memang tidak ada KKN di sana. Ya, kembali lagi dengan prinsip Polri, bersih, transparan, akuntabel, humanis. Kita harapkan semua pihak ya, jadi bukan dari panitia saja yang mencoba untuk bersih, kemudian dari peserta harus orang tua juga. Jadi kita sangat berharap semua untuk mengikuti. Rekan-rekan, terutama Polda Lampung, karena kami kebetulan di sini kapasitas kami berbicara untuk yang di Polda Lampung, ya, agar kiranya dapat screenshot pelaksanaan, kemudian bisa nanti dikirimkan ke kita, ya. Siap. Mungkin bisa diupload ya Nan, Diupload di ya. ini tag Casis Polri Casis Official Polri ya. Official. Ya, Kalian betul. bisa buktikan nanti bagaimana penerimaan Polri yang bersih, transparan, akuntabel, humanis. Siap, Dan. Oke, pertanyaan selanjutnya setelah fakta integritas rangkaian kegiatannya yaitu Rikmin awal ya biasanya ya. Ini ada pertanyaan, Rikmin awalnya kapan kemudian? Ini mungkin ada agak sedikit berbeda nih tahun ini nih. Iya. Jadi Rikmin awal memang berdasarkan petunjuk arahan dari Mabes itu memang dilaksanakan bersamaan dengan waktu pendaftaran. Jadi Siap. memang kita sudah sudah dibentuk oleh pimpinan untuk Pak Banrim ya, panitia pembantu penerimaan itu di Polres-Polres tempat adik-adik mendaftar. Jadi Pak Redi itu pelaksanaan Rikmin awal itu berbarengan juga dengan pendaftaran dan verifikasi. Berarti nanti diserahkan kepada Polres masing-masing untuk mengatur jadwal. Karena bisa ada kemungkinan berbeda karena apa? Tiap Polres itu memiliki jumlah peserta yang berbeda. Berbeda kemudian ya. Terutama kayak di Polresta Bandar Lampung itu animo sangat besar dan memang jumlah mungkin yang baru lulus SMA dan memang masih memenuhi syarat di umur. Jadi memang mereka mungkin ada kuota lebih, bukan kuota lebih banyak. Jadi pendaftar yang lebih banyak sehingga mereka mungkin manage waktunya lebih dahulu dibanding Polres-Polres yang lain mungkin yang hanya sekitar 200 pendaftar, 100 pendaftar seperti itu Pak Redi. Jadi dikembalikan tetap ke Polres untuk mengatur waktu sampai dengan batas akhir waktu Rikmin awal. Seperti itu. Jadi mungkin
Kalau untuk khusus Polda Lampung, kalian bisa follow Instagram Polres kalian masing-masing, Instagramnya, atau informasi dari grup-grup Polres ya, Nan ya? Siap. Grup-grup Polres Saya ya. yakin pihak-pihak Polres sudah dari rekan-rekan kita di Polres sudah membuat grup Siap. untuk mempermudah komunikasi. Mungkin ada grup Telegram atau grup WA yang Siap. pasti untuk memudahkan komunikasi kita semua. Siap, Komandan. Tidak usah khawatir. Siap. Pertanyaan selanjutnya ini, Nan. Ya, Banyak benar pertanyaannya ini. Kemudian tes kesehatan di mana, Pak? Ini kesehatan Rikes 1 mungkin maksudnya ya. Rikes iya. 1. Ini untuk khusus Polda Lampung ya. Kalau ada terkait teknis-teknis kayak tempat, mungkin kalau kita jawab untuk Polda Lampung ya, Nan Iya. ya. Kalau Polda-Polda lain ya silakan kalian tanya di panitia daerah kalian masing-masing. Iya. Karena pastinya berbeda-beda ya, Nan. Gimana, Nan, untuk tempatnya mungkin kesehatan 1 ini di Jadi mana? adik-adik untuk pemeriksaan kesehatan di Polri sendiri itu ada 2 kali pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Jadi untuk yang di Polda Lampung ini pelaksanaannya nanti akan diberitahukan apabila adik-adik sudah dinyatakan lulus memenuhi syarat di Rikmin awal, nanti akan diberitahukan apa teknis pelaksanaan seperti apa yang harus dipersiapkan, kemudian apa yang harus dibawa, kemudian tempat pelaksanaan, itu biasanya nanti diberitahukan sebelum pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. Siap. Yang pasti itu semua menimbang jumlah peserta, kemudian tempatnya yang memang layak untuk adik-adik sekalian nanti pelaksanaan Rikes, dan lain sebagainya. Nanti akan diinformasikan kemudian kalau untuk Siap. pelaksanaan Rikes. Jadi untuk pelaksanaan riket tempatnya nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya. Iya. Mungkin kita nanti akan infokan di IG Casis Polri official untuk Polda Lampung. Untuk juga kita kirimkan informasinya ke operator Polres-Polres masing-masing ya, Nan ya. Betul Pak Rini. Siap, Komandan. Ini pertanyaan selanjutnya mungkin setelah tahapan Rikes, ini ke tahapan psikologi ya. Psikologi ada pertanyaan juga. Untuk minimal nilai, Komandan. Minimal nilai tes psi ini berapa? Untuk bisa lulus mungkin ya, bisa untuk memenuhi syarat mungkin, dan untuk selanjutnya ikuti tes selanjutnya. Berdasarkan yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya nilai minimal untuk dinyatakan memenuhi syarat di tahap psikologi, bahwasannya nilai minimal itu adalah 61. 61 ya, Dan? 61. Jadi di bawah 61 otomatis dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ya. Nilai di atas 61 ke atas itu dinyatakan memenuhi syarat, Pak Redi. Siap. Itu ada perkapnya sendiri terkait psikologi. Mungkin ada memang perlu kita hadirkan dari tim PSI yang memang lebih mengetahui. Cuman kita mengetahui secara kasarnya saja ya, tapi itu setahu kita itu nilai minimal 61. Tapi nanti kita minta tolong dari tim psikologi untuk menjelaskan ke rekan-rekan semuanya. Siap, Komandan. Jadi untuk nilai biar kalian lulus di tes psikologi harus 61. Itu pun ada item-item tesnya yang mungkin ada tim PSI yang mengetahui, Dan ya. Iya. Siap, Komandan. Lebih mendalam terkait perkap itu. Namun sudah ada ketentuan Kapolri yang mengatur itu semua. Siap, Komandan. Untuk selanjutnya ini pertanyaan dari IG Casis Polri official. Setelah tes PSI pastinya ya, tes PSI ini ada akademik. Untuk akademik apa saja mata pelajarannya? Ya, ini sebenarnya mungkin kalau udah pernah daftar ya pasti udah ada pengalaman, udah mengerti, dan mungkin adik-adik yang baru mencoba di tahun ini, baru mendaftar di tahun 2022 ini pastinya sangat bingung dan untuk tes akademiknya apa gitu. Untuk tes akademik ada perbedaan untuk Taruna Akpol dan Bintara Polri, Pak Redi. Sebenarnya sudah tertera di pengumuman masing-masing itu. Untuk Bintara itu ada 4 mata pelajaran yang akan diujikan di uji akademik. Ada 4. Yang pertama itu pengetahuan umum, Pak Redi. Pengetahuan umum. Ya, pengetahuan umum. Yang kemudian yang kedua itu wawasan kebangsaan. Kemudian yang ketiga bahasa Inggris untuk Bintara Polri, dan yang terakhir itu matematika. Dengan bobot yang sudah disampaikan juga di pengumuman dan petunjuk dan arahan. Seperti itu. Jadi pengetahuan umum itu 30%, kemudian wawasan kebangsaan 20%,
bahasa Inggris 30%, dan matematika 20%. Siap. Itu nanti nilai akademik, itu yang untuk Bintara. Siap. Namun untuk Taruna Akpol itu ada 4 juga mata pelajaran yang akan diujikan di sana. Yang pertama pengetahuan umum, Siap. yang kedua wawasan kebangsaan, yang ketiga bahasa Indonesia. Jadi beda ya dan Akpol sama Iya, Bintara Akpol ya. sama ini di tingkat daerah. Untuk Akpol kan ada 2 kali tahapan, tingkat daerah dan tingkat pusat. Untuk tingkat daerah 4 mata pelajaran. Yang pertama pengetahuan umum, yang kedua wawasan kebangsaan, yang ketiga bahasa Indonesia, dan yang terakhir matematika. Bahasa Indonesia tadi di Bintara tidak ada. Bintara nggak ada Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Namun nanti di tes pusat itu ada uji tes bahasa Inggris di tingkat pusat akademik untuk Akpol. Itu sesuai dengan pengumuman dan jukrah yang telah ditetapkan oleh Mabes Polri. Pak Rin. Siap. Jadi mungkin untuk adik-adik yang baru pertama kali daftar, jadi semua jawaban-jawaban ini udah ada di pengumuman ya Dan ya? Iya, sudah ada Dari pengumuman. Kita hanya jadi- menjelaskan kembali. Siap. Jadi kalian bisa juga download di www.penerimaan.polri.go.id. Di sana ada surat pengumumannya ya, Ya, yang terkait presentase akademiknya berapa, betul. nilai PU, WK, bahasa Inggris dan PU, WK, apa aja tadi? Nan? Bahasa Inggris dan Bahasa matematika. Matematika itu semuanya sudah ada di pengumuman. Pengumuman. Di- Jangan pula nanti sudah ada pengumuman itu sudah disampaikan seperti ini. Jadi adik tidak perlu belajar fisika terlalu dalam kalau untuk mendaftar anggota Polri kan gitu. Siap. Jadi harus sesuaikan dengan Sesuaikan pelajaran dengan yang pelajaran nanti yang akan diujikan. ujikan ya. Jadi bisa memanfaatkan waktu secara tepat Pak Redi. Siap, dan itu tipsnya dari komandan kita nih, udah kasih tips ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini yang banyak sekali mungkin adik-adik bertanya, dan yang udah pernah daftar juga pasti ada pertanyaan ini. Dan saya dulu juga pastinya mau daftar pasti nanya ini dulu nih. Apa tuh Pak Redi? Pertanyaannya yaitu kuota tahun ini berapa? Ini pasti Semua Semua orang yang berkompetisi. Itu Siap. pasti memang rekan-rekan yang kita bisa tutupi lah, termasuk kita juga dulu kan. Siap. Yang pertama kita cek ini kuotanya berapa dulu. jumlah kuota. Siap. Karena kita akan menghitung kemungkinan kita diterima. Ya betul. Ya udah sifat dasar kita kan. Cuman adik-adik untuk diketahui, untuk kuota itu memang nanti yang ditentukan langsung oleh Mabes Polri. Sampai dengan saat ini untuk diketahui belum ada kuota yang diumumkan dapat berapa di Lampung pun berapa kuotanya sampai dengan saat ini belum ada. Biasanya nanti akan disampaikan sebelum sidang akhir kelulusan Siap. tingkat Panda itu ya, kuota terkait kuota. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan ke rekan-rekan sebagai penyemangat mungkin, berapapun dia kuotanya, kau berdoa ya, Siap. salah satu di antaranya itu dirimu. Nah, Ya, betul. itu intinya. Jadi kau berdoa saja maupun berapapun kuotanya itu dirimu. 10 kuotanya ada dirimu salah satu di antaranya. 1 kuota dan kau itulah dia. Ya. Jadi tidak usah ini doamu saja ya Allah. Ya Tuhan, kabulkanlah cita-cita saya, semoga saya bisa diterima menjadi anggota Polri tahun ini. Tetap Siap. semangat karena usahamu tidak akan mengkhianati. Luar biasa sekali. Itu dia ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir, mau belajar aja apa namanya, Mikirin kuota. mikir kuota kemudian. Jadi kalau kuotanya dikit semangat belajar gitu ya. Kuotanya sebanyak jadi 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 harus lemes gitu. Iya, jadi harus apa namanya, tahu kuota dulu nih. Mungkin kalau kuota seluruh Indonesia mungkin ada ya, dan di pengumuman juga kita sudah diterangkan oleh Mabes Polri ya, di pengumuman itu ada Betul Pak Redi. untuk kuota seluruh Indonesia, tapi Siap. diperbagi di setiap poldanya. Udah Itu menunggu dari keputusan Dari pas ya Mabes Polri nanti di sidang akhir ya. akan disampaikan biasanya dari Mabes. Siap, Munan. Ini pertanyaan terakhir mungkin, Munan. Ini sangat basic nih pertanyaan sebenarnya ini. Tahun depan ada pendaftaran Polri nggak Pak? Nih. Nah, ini pertanyaannya. Udah, oh mungkin yang kelas Mungkin ini masih kelas SMA 10 nih ya. atau enggak ini masih SD nih yang bertanya. tahun depan SD belum bisa daftar. SD tahun depan juga belum bisa daftar juga dia. Siap. Jadi sampai dengan saat ini tiap tahun alhamdulillah ada penerimaan Polri, cuman tetap saja ya itu semua kebijakan ada di pimpinan-pimpinan, kemudian juga itu dengan melalui tahapan-tahapan proses yang pastinya tidak
semua serta merta tiba-tiba ada juga, itu pasti banyak melalui proses. Di sini kami hanya melaksanakan, tingkat kami hanya melaksanakan. Cuman yang pasti itu semua dari kebijakan pimpinan-pimpinan dan dari Mabes Polri di sana. Yang pasti kita melaksanakan penerimaan. Cuman sebagai informasi mungkin alhamdulillah tiap tahun penerimaan Bintara selalu ada. Bintara Polri dan Taruna Akpol dan juga SIPSS alhamdulillah selalu ada. Ya tetap persiapkan dirimu. Kalaupun dia tidak ada, persiapan itu tidak akan merugikanmu karena mungkin kau untuk masuk kuliah. Siap. Persiapan untuk masuk ikatan dinas yang lainnya ataupun mungkin ya pasti tidak dia pasti berguna. Kau berlatih psikologi, kau berlatih akademik dan kau mempersiapkan jasmanimu untuk kesehatanmu itu berguna. Siap. Ya. Yang pasti untuk tahun depan tetap kita belum bisa jawab juga karena memang itu kebijakan dari perpimpinan dan pejabat tinggi negara, apakah memang perlu dibutuhkan adanya penambahan anggota Polri seperti itu. Yang pasti tiap tahunnya ada anggota Polri yang pensiun. Siap. Jadi mungkin itu juga, dan ada pepatah mengatakan apa yang kau lakukan hari ini itu akan berhasil pada saat di kemudian hari. Iya. Jadi apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Nah itu pasti apa yang kamu lakukan hari ini itu akan ada manfaatnya di kemudian hari. Di kemudian gitu. hari. Itu Siap. jangan nunggu pengumuman dulu baru melatihan. Nah, nanti itu kau dia. tinggal dengan yang lain. Nah, betul. Jadi kau tetap berlatih di rumah. Ya meskipun kau udah setahun lagi, 2 tahun lagi, nanti kau buktikan sendiri penerimaan Polri yang bersih transparan ini. Siap. Ya, mungkin kau bisa bertanya-tanya ke tetangga, ke rekan-rekan itu mungkin mereka yang mungkin orang tuanya mungkin dinilai kurang mampu tetap bisa menjadi anggota Polri. Siap, luar biasa sekali Komandan. Mungkin cukup Komandan kalau nggak dibatasin ini udah sampai berjam-jam ini, mungkin kita batasin dulu dan pertanyaan cukup sekian. Ya, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kiranya pengen kalian tahu, bisa kalian pertanyakan di kolom komentar YouTube ini atau di IG Chassis Polri Official. Untuk Polda lain juga nggak apa-apa kalau terkait penerimaan secara umum ya Dan ya. Secara umum Kita kalian tanyakan di IG Chassis Polri Official atau di kolom komentar, karena kalau penerimaan Polri ini secara umumnya ini hampir sama ya Dan untuk setiap poldanya ya. Indonesia memang sama ya. hampir sama, memang kita kan Polri ya, memang pimpinan tertinggi kita Kapolri. Alhamdulillah terkait kebijakan semua itu disamaratakan kita, tidak ada beda-bedaan wilayah sini wilayah sana, tidak ada beda-beda. Siap, mungkin itu dulu Dan mungkin ada suatu pesan singkat atau arahan khusus untuk Chassis, ada tambahan kemudian? Iya, mungkin saya hanya berpesan kepada adik-adik yang saat ini sedang mendaftar. Untuk yang pertama yang sedang mendaftar, persiapkan dirimu ya, semoga hasil dari apa yang telah kau persiapkan selama ini, apa yang telah kau korbankan waktumu untuk belajar, ya, untuk berolahraga, untuk menyiapkan ini semua, semoga itu semua tidak mengecewakanmu. Semoga tahun ini kau bisa berhasil. Kalaupun memang tahun ini kau belum berhasil, kau bisa coba lagi tahun depan. Kalaupun tahun depan pun kau gagal, kau bisa coba lagi tahun depan lagi. Kalaupun kau gagal lagi, berarti ini bukan rezekimu. Ya, berarti Polri bukan jalanmu. Mungkin kau bisa mengabdi kepada negara lewat jalur yang lain. Kau bisa jadi dosen kah? Banyak sekali ya. Kau bisa mengabdi ke negara, salah satunya memang di Polri. Ya, dan pengabdian ke negara bukan hanya ada di Polri. Seperti itu ya. Jadi jangan patah semangat, kau jangan putus asa. Yang pasti usahamu tidak akan mengkhianati hasil. Luar biasa sekali. Itu untuk yang yang sedang mendaftar. Yang untuk mendaftar, kau harus yang akan mendaftar mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi atau 6 tahun lagi, adik-adik ya. Siap. Kau harus tetap juga mempersiapkan dirimu. Kalau kau ingin menjadi anggota Polri, yang sudah kami lakukan juga, ya, itu tadi tuh ada 10 tahapan, ya. 10 tahapan berarti tidak gampang untuk menjadi anggota Polri. Harus melewati 10 itu ya, 10 itu dengan status memenuhi syarat di setiap tahapan seleksi. Ya. Jadi tidak gampang untuk menjadi anggota Polri, oleh sebab itu persiapkan dirimu matang-matang. Kalau kau ingin jadi anggota Polri, ya. Ingat pengabdian terbaik kita kepada negara memiliki jalan masing-masing. Di jalan kita masing-masing untuk saat ini kami mengabdikan diri kami di Polri. Ya, terima kasih, semangat berjuang. Kalau kita bisa mereka lebih bisa. Ya harusnya kalian juga bisa. Saya dulu 2017 kemudian daftarnya.
Komandan 2000 berapa, Nan? Saya 2015, saya sekolah inspektur polisi Sumber Sarjana, saya kuliah dulu. Siap, kuliah dulu jadi Kuliah dulu, ambil Melalui- teknik kebetulan. siap melalui SPSS ya, Nan, ya? Melalui SPSS, Siap. kebetulan ada jurusan teknik elektro dibutuhkan. Siap, Alhamdulillah, rezeki saya rupanya. Alhamdulillah waktu itu alhamdulillah ada perwakilan Lampung, kebetulan saya sendiri waktu itu. Gitu. Jadi walaupun ini kuota SPSS pada saat itu 50, Siap. walaupun kita mikirkan kuota, mungkin kita nggak akan maju-maju. Pak. Jadi di Lampung ini cuma satu aja. Pada saat itu yang berangkat kita ke Pantoir Pusat 4 orang, 4 orang. tapi yang tinggal, Terima. yang mengikuti pendidikan hanya saya kebetulan pada saat itu. Hanya Karena memang satu, kuota Pak Redi, kuotanya 50 Pak Redi. 50 se-Indonesia. Saya Nan? Indonesia, kalau kita mikirkan kuota itu kayaknya Gak nggak masalah. mungkin, kita mikirnya nggak mungkin. Cuman ya namanya kalau misalnya Tuhan, kalau misalnya Allah Siap. sudah berkehendak, apa yang bisa? Siapa yang bisa menghalangi? Ini pertanyaan tentang kuota tadi ya berarti Iya, ya. Ini kuota tadi balik lagi. udah ada apa namanya? Sudah ada nyatanya ya, Nyatanya, bukti betul, nyatanya Pak Redi. pengalaman yang sudah komandan. Ini hanya satu yang keterima Siap. komandan. ini, Karena memang yang paling sulit kita itu adalah melawan diri sendiri Pak Redi. Siap. Melawan diri sendiri kita berpikiran, waduh bakal saya terima atau tidak. Nah, contohnya sudah ada dan alhamdulillah saya juga mengalaminya itu. Yang penting baik-baik dengan orang tua, minta Siap. restunya Pak Redi. Siap komandan. Gitu. Kalaupun nanti tidak terima jangan menjelek-jelekkan Polri ya. Wih, luar biasa sekali ini Betul pokoknya. Pak Redi. Karena kebetulan ada banyak contoh sekali Pak Redi. Dia tes nih, kebetulan gugur. Gugur. Kemudian karena mungkin dia malu dengan rekan-rekan yang lainnya, Siap. yang sudah menyiapkan dirinya masing-masing ini sudah belajar, siang malam dia belajar. Ngejel-ngejelain Polri ya. Belajar, kan? Nah, pada saat dia tidak terima nih padahal dia nggak belajar. Siap. Dia nggak menyiapkan diri dengan olahraga. Pada saat itu dia bilang, wah nggak adil ini penerimaan Polri pakai uang. Padahal dia karena memang dia tidak mempersiapkan dirinya dengan matang. Menyalahkan orang lain Ya, ya, Nan, ya. menyalahkan orang lain. Oleh sebab itu, jangan kita sudah jatuh tertimpa tangga. Maksud saya sini seperti apa? Janganlah kita jadi pecundang. Kalau kita gagal ya sudah, berarti memang belum rezeki kita. Tuh, siap. Jangan nanti nggak lulus jadi polisi buat akun fake ya, ngejelek-jelekin Iya. polisi ini. Jajarin polisi, habis itu pas demo anarkis lagi kan. Aduh, Nah ini nih polisi dulu aturan saya keterima gara-gara dia ini pesaing saya. nih. Nah, jangan seperti itu Jadi nggak ya. boleh ya. Nggak Oke, boleh. mungkin itu aja komandan ini apa namanya perbincangan yang sangat luar biasa. Kalau kata anak-anak zaman sekarang, anak Jaksel ini daging komandan. Apaan Daging banget ini. Oh, iya, daging banget ini. Iya, materinya daging banget Daging dan banget. dari komandan juga sudah panjang lebar memberikan tips, memberikan motivasi kepada adik-adik semua yang mau mendaftar khususnya penerimaan Polri di tahun 2022 ini komandan. Siap, Pak Redi. Oke, terima kasih komandan. Mungkin itu aja, kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kita masih bersama-sama terus ini sama Selain komandan kesempatan kita. ini ya Pak Redi ya. Apa, Nan? Di YouTube-nya ini nih, Ya, Kais Polri. di YouTube Cuman Kais kita selalu Polri. bersama nih Pak Redi. Siap, Sampai terus saat bersama nanti kita buat konten lagi dan di apa namanya? saat pelaksanaan mungkin, Pelaksanaan, rekan-rekan siap. itu. Ya, biar tahu nih. Motivasi rekan-rekan yang mau mendaftar juga Pak Redi. Siap, komandan. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video konten kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Bribda Redi dan Kami komandan itu Sigit Barasili. siap untuk Casis Polri, semangat menggapai mimpi.